Salam literasi. Salam literasi. Nah, Ibu, tadi kan Ibu bilang di awal literasi dasar, basic literasi itu harus hatam Ya, supaya kesininya bagus. Nah, basic literasi hatam itu yang kayak apa? Yang apa sih basic literasi gitu? ya. Maksudnya tuh Kalau bagiannya. kalau kita mengacu kepada deklarasi Praha, ini nih Bu serius banget nih di basic literasi ya. Ada 4 komponen literasi dasar yang harus kita perjuangkan. Ini tantangan bagi ayah bunda. Yang pertama speaking, listening, bercakap, menyimak. Ini kemarin Ibu diminta menjadi hari ini sebetulnya ikut webinar di satu yayasan pendidikan nasional untuk bagaimana membekali para guru, gurunya cukup banyak ya, untuk ada 80 guru untuk memiliki kecakapan bercakap, bertutur. Karena sekarang kan semua orang bertutur secara visual di acara Zoom karena tidak ada lagi sentuhan ya secara fisik ya, tapi secara visual. Nah, tapi karena kita punya acara ini, Nibu ajak mereka untuk hadir di sini ya. Nah, jadi guru kita speaking listening itu dianggap tidak penting di sekolah. Itu di sekolah ya. Nah, orang tua pun juga menganggap kalau anak sudah bisa bercakap, dia bisa mendengar, kupingnya mendengar, matanya melihat, mulutnya bicara, hidungnya, ini kan masalah panca indera ya, mengaktifkan panca indera. Nah, ini yang belum aktif nih, panca indera anak itu belum khatam di dalam pengasuhan pendidikan di usia dini. Belum khatam secara alamiah ya, fitrahnya anak. Dan kalau di negara maju seperti itu ada program khusus untuk basic literasi di usia dini ini. Nah, ini juga menjadi satu tantangan kita bagaimana menghatamkan mata, telinga, ya, hidung, aroma ya. Bumi ini kan planet aroma. Wangi-wangian, yang dari wangi terwangi sampai yang terbusuk bisa dicium oleh hidung kita. Ini panca indera, ini lupa dididik di sekolah. Padahal karir masa depan anak ada di hidung dan di pencecapan juga, selain ada di motorik halus, di tangan. Ini kaki ya, pemain sepak bola dan sebagainya menggunakan motorik kasar gitu. Artinya, speaking, listening, perceiving and drawing, itu terkait dengan bagaimana mematurkan, mematangkan panca indera, di mana dia bisa memiliki imajinasi, kreativitas, dia bisa menggambarkan, ya, dan menggambar. Nah, masalah menggambar pun juga sehari-hari di rumah dan di sekolah, anak-anak kita juga berbuat seadanya, ilmunya juga tidak diberikan kepada orang tua dan kepada guru, sehingga pelajaran menggambar pun juga menjadi satu hal yang tidak asik ya. Nah, terus yang ketiga counting calculating. Nah, ini bagian dari gerakan literasi nasional terkait dengan numerasi. Nah, jadi berhitung dan memperhitungkan. Banyak orang pinter, cerdas secara akademik, tapi dia tidak memperhitungkan hidupnya. Cerdas tapi bodoh, itu banyak. Ada rasa di situ, ya. Calculating itu kan masalah matematika. Nenek moyang kita aja udah hebat kok untuk menciptakan permainan tradisi yang mencerdaskan masalah counting, calculating. Itu bagian dari basic literasi deklarasi Praha. Dan yang reading writing, tiba-tiba anak kita bisa bicara, ini ya tantangan kita di keluarga, dia harus kita bimbelkan untuk bisa segera membaca. Kita menggegas anak untuk bisa membaca dini tanpa paham. Anak itu membaca dini untuk apa? Nah, terjadilah banyak malpraktek di dalam dunia pengasuhan dan pendidikan di rumah tangga, dan itu berlanjut sampai di jenjang sekolah dasar. Gitu. Jadi sebenarnya basic literasi itu sebenarnya simple ya nih Bu, bisa kita lakukan di rumah. Nenek moyang kita bisa. Bagaimana kita? Nenek moyang kita bisa ya melakukannya. Sebenarnya itu sesuatu hal yang simpel asal kita mau melatih panca indera anak, penciuman, mengenalkan anak beragam penciuman, kepekaan dia terhadap rasa. Jadi sebenarnya hal-hal yang emang sebenarnya kita bisa lakuin di rumah, kayak misalkan Rani, bener nggak ajak si kembar masak, ajarin dia macam-macam. Nah emang
ketika masak tuh kayak terjadi sendiri tuh, kayak misalkan ternyata tempenya 4 potong gitu. Kadang-kadang dia kalkulatif sendiri kan? Tuh gitu kan. Memang sih sebenarnya jadi tetap intinya bahwa kita nih ibu bapak, ayah bunda memang harus aktif ya nih Bu untuk bereksplorasi dan terus belajar. Ya, karena kurikulum pertama untuk manusia itu adalah alam semesta. Kita tahu rasa asin itu dari garam yang ada di laut dan di gunung ya. Kita tahu rasa rasa pahit itu dari tanam-tanaman ya seperti pare dan sebagainya ya. Yang ketir juga ada kan, tanaman kecut, dari asam, manis dari sawo misalnya. Madu manis. Jadi alam ini sudah menjadikan kurikulum pertama untuk anak kita. Jadi rasa ya yang ada di lidah itu hadir ada di alam. Itu sebabnya bagian gerakan literasi nasional adalah sains. Sekarang kita kan dirumahkan ya dalam kondisi pandemi. Apa yang bisa dilakukan? Berlomba-lomba orang melakukan menanam herbal dan sebagainya. Itu kan satu gerakan literasi sains yang luar biasa yang secara alamiah gitu karena ada pandemi. Nah, inilah yang harus kita bekali ibu-ibu. Gimana itu menjadi satu tools untuk membelajarkan, menjadi media pembelajaran bagi dalam pengasuhan dan mendidik anak-anak mereka. Jadi sebenarnya juga harus kreatif gitu. Nah, jadi sebenarnya literasi itu nggak serem banget, nggak sesuatu yang harus sekolah, kuliah, pendidikan gitu. Jadi semua ternyata bisa literasi. Oh itu pantesan kenapa? Alhamdulillah ini gara-gara pandemi kan. Jadi anak-anak di komplek rumah tuh nggak sekolah. Jadi mereka main karena bosan di dalam rumah kan. Tiba-tiba si kembar tuh pulang, bilang, "Mama aku makan bunga manis." Dia bilang. Bunga manis gitu. Oh Rani inget nih berapa puluh tahun lalu waktu Rani kecil, karena kita dulu zamannya tanpa gadget kan indah banget tuh masa lalu kita. Malam ini indah. Bunga yang merah ya Mama bilang. Iya yang merah. Itu rasanya manis semua gitu. Oh jadi emang berarti ibu ayah bunda para adik-adik Rani di sini. Jadi ternyata literasi tuh nggak serem, nggak yang harus apa sih gitu kan, nggak yang harus sekolah atau yang apa. Jadi semua bisa jadi alat kita untuk media pembelajaran. Jadi di Kampung Rama-Rama kita punya beragam jenis kembang sepatu ya. Yang manis tadi yang merah, dia kalau di Bali itu dipakai untuk pria kalau mau ke pura. Jadi dipakai di kupingnya yang kuncup itu yang tidak mekar, yang ujungnya manis ya. Nah, kemudian kembang sepatu itu sangat banyak jenisnya dan itu bisa dibuat teh ya. Jadi ketika itu menjadi satu ilmu, menjadi satu sumber penghidupan juga. Jadi kita sangat bergantung kan kepada alam. Nah, ilmu-ilmu seperti itu yang sangat sederhana, adakah itu di dalam buku teks anak-anak kita? Karena buku teks yang ada di negara maju, kalau Ibu kan Jepang ya orientasinya, itu buku teks di SD itu penuh dengan tanaman-tanaman herbal dan keindahan yang sesuai musim itu hadir di dalam buku teks. Itu literasi sains yang sangat asik. Nah, jadi ini juga satu picuan juga kepada kita. Kita hatamkan mata anak, pendengaran anak, penciuman anak, pencicipan anak. Kita aktifkan tangannya karena ujung tangan ini banyak saraf ya. Saraf ini langsung connect ke otak. Jadi orang yang sering menggerakkan jari jemarinya untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya kreatif. Orang kreatif pasti cerdas, karena otaknya semua bergerak. Tapi kalau ini dihampakan, tidak dilakukan hal-hal yang baik, nah kita lihat saja orang yang stroke, apa yang dilakukan? Ya terapi occupational terapi dengan menggunakan jari atau mulut kalau mulutnya mengalami asimetris. Jadi speech terapi juga karena banyak cadel ya. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata indrawi ini dengan alat raba di jari jemari, kemudian motorik kasar di kaki ini ternyata adalah tools manusia untuk menjelajah alam. Manusia kan bergerak di atas permukaan bumi ini seusai sholat subuh kan itu. Nah, berapa banyak orang yang mengikuti anjuran dari seruan dari kitab suci untuk bergerak supaya sehat. Nah, sekarang kita dalam kondisi pandemi kan nggak bisa bergerak, nggak bisa traveling.
nggak bisa kemana-mana. Apa yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita, dengan diri kita sendiri nih? Ibu hobinya jalan-jalan soalnya, ya kan? Nah, jadi kita belajar dari jalan-jalan yang ada di miniatur dunia, di halaman kita, di rumah kita. Nah, ini hal yang asik. Jadi nanti Sapa Ibu ini kita akan obrol yang ringan-ringan seperti ini. Jadi tapi tentu ada kandungan ilmiahnya, ada referensi